wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas besar UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Perjuangan, saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai tauhidillah, ma'rifatullah dan rasul serta konsep takdir. Saya mengambil topik ini karena sebagai umat Islam yang beriman diwajibkan untuk percaya dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan percaya terhadap takdir dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, maka seseorang itu telah berma'rifatullah. Yang pertama, tauhidillah. Tauhidillah diambil dari kata tauhid, berasal dari bahasa Arab yang berarti menjadikan sesuatu satu atau esa. Yang artinya, kita harus meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa dan tidak ada selainnya atau tidak ada duanya. Diketahui tauhid juga ada macam-macamnya. Ada tauhid rububiyah yang artinya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan penguasa seluruh alam yang menciptakan dan memberikan rezeki. Dengan kata lain, bahwa Allah Maha Pencipta. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Bentuk tauhid ini mengesahkan Allah dalam ibadah, ketaatan, dan perbuatan seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, rasa takut, rasa harap, dan cinta. Selanjutnya ada tauhid asma wa sifat. Tauhid ini berarti beriman bahwa Allah memiliki zat yang tidak pernah serupa dengan berbagai zat yang ada, serta memiliki sifat yang tidak serupa dengan berbagai sifat yang ada. Dan yang terakhir ada tauhid mulkiyah. Tauhid ini berarti Allah sebagai al-malik atau penguasa, yaitu Allah sebagai penguasa yang mutlak dengan kekuasaan penuh. Ma'rifatullah. Ma'rifatullah asal katanya adalah a'rafa atau ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi, ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk lebih mengenal Allah. Selain mengenal Allah, tentunya kita juga harus mengenal Rasul Allah. Apa itu Rasul Allah? Makna Rasul secara bahasa berarti utusan, sedangkan dalam istilah artinya syar'i. Rasul adalah lelaki pilihan yang diutus Allah dengan membawa risalah kepada umat manusia. Kedudukan Rasul adalah sebagai hamba Allah, juga utusan Allah. Rasul memiliki tugas dan fungsi. Tugas Rasul yang pertama, mengemban risalah dakwah. Yang kedua, menegakkan sistem atau agama Allah. Fungsinya, yang pertama, membawa risalah dari Allah. Ia diberi amanah untuk menyampaikan apa saja yang Allah kehendaki kepada umat manusia, tidak menambah ataupun mengurangi. Dan yang kedua, teladan dalam menerapkan risalah. Manusia membutuhkan figur yang dapat memberi contoh dan teladan dalam mempraktekkan akidah dan syariah yang Allah kehendaki. Karena itu, Rasul diambil dari manusia, sehingga manusia mampu meneladaninya. Sifat-sifat Rasul. Yang pertama, Rasul itu manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan wahyu, beliau dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah. Yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, Nabi SAW mungkin pernah salah atau keliru. Namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah. Yang ketiga, jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai dan mengabarkan hal-hal gaib. Yang keempat, cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia. Yang kelima, amanah. Nabi Muhammad telah dipercaya masyarakatnya hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya.
Lalu mereka menjulukinya sebagai Al-Amin, yang terpercaya menjaga amanah. Yang keenam, tabligh. Dalam menyampaikan perintah Allah, beliau tidak takut kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Yang ketujuh, komitmen. Komitmen Nabi tunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Dan materi yang terakhir yaitu takdir. Apa itu takdir? Takdir sendiri sering disebut dengan kodo dan qadar. Makna kodo adalah ketetapan Allah kepada setiap makhluknya yang bersifat azali. Dan arti azali adalah ketetapan itu sudah ada sebelum keberadaan atau kelahiran makhluk. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya ukuran. Jadi, qadar artinya terjadi penciptaan sesuai dengan ukuran atau timbangan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam surat Al-An'am ayat 96 tertulis, Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Macam-macam takdir. Yang pertama, ada takdir mubram. Takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendasar kepada setiap makhluk. Contohnya seperti penciptaan alam semesta dengan ukuran dan ketetapan, jenis kelamin manusia, sifat air mengalir ke bawah, planet beredar pada orbitnya. Yang artinya takdir ini tidak bisa diubah oleh manusia. Yang kedua, takdir mu'allaq. Takdir yang dapat dipengaruhi oleh usaha dan upaya manusia untuk berubah. Contohnya seperti kepintaran seseorang, kesuksesan, kesehatan tubuh, kekayaan harta. Jadi, takdir mu'allaq itu bisa kita ubah dengan kesungguhan usaha yang kita lakukan. Lalu apa hikmah mempercayai takdir? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyebabkan jiwa terasa tentram. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa pemberani. Yang keempat, menumbuhkan semangat bekerja keras. Yang kelima, semakin optimis menjalani hidup. Yang keenam, seimbang antara doa, usaha, dan tawakal. Kesimpulannya, dari penjabaran materi mengenai topik tauhidillah, ma'rifatullah dan Rasul, serta konsep takdir, kita sebagai umat Islam sudah semestinya percaya kepada keesaan Allah, takdir, dan kepada Rasul. Banyak hal yang dapat dipelajari dari materi ini agar kita lebih mengenal Allah dan Rasul-Nya. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan, karena ketidaksempurnaan sejatinya adalah milik makhluk, sedangkan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.